Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita sering mendengar kisah tentang mukjizat Nabi. Salah satunya yaitu kisah Nabi Musa yang dapat membelah lautan untuk pergi dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Namun apakah Nabi Musa alaihissalam benar-benar bisa membelah lautan? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Tentu kita telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mukjizat kepada para nabi. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hangus dibakar karena api yang membakarnya berubah menjadi dingin. Lalu ada Nabi Isa alaihissalam yang menghidupkan orang mati. Ada pula mukjizat nabi yang sangat fenomenal dan banyak diteliti, yaitu Nabi Musa yang mampu membelah lautan. Nabi Musa alaihissalam dikenal sebagai seorang nabi dengan kekuatan tubuh luar biasa. Bersama kaumnya Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam pernah lari tunggang langgang lantaran dikejar-kejar Firaun dan bala tentaranya. Masalah pun datang ketika rombongan Nabi Musa alaihissalam sampai di pinggir lautan. Dalam kondisi terjepit inilah tawakal Nabi Musa alaihissalam memuncak. Allah pun menolong Nabi Musa alaihissalam. Allah memerintahnya memukulkan tongkat yang biasa ia gunakan berjalan dan mengembala kambing ke arah lautan. Ajaib, atas izin Allah, tongkat biasa itu ternyata sanggup membelah lautan. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran, surat Thaha yang berbunyi, "Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku di malam hari. Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam." Maka Firaun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka. Quran Surat Thaha ayat 77-78. Namun dari kisah tersebut, benarkah Nabi Musa alaihissalam membelah lautan? Hal ini pun mengundang rasa penasaran dari para ilmuwan dan mencoba meneliti hal tersebut. Setelah ditelusuri, ada salah satu bukti yang ditemukan oleh peneliti saat meneliti Laut Merah. Dikutip dari Republika, seorang arkeolog bernama Ron Wyatt pada akhir tahun 1988 silam mengklaim bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Menurut Wyatt, benda-benda tersebut kemungkinan merupakan bangkai kereta tempur Firaun yang tenggelam di lautan ketika ia dan pasukannya mengejar Nabi Musa alaihissalam bersama para pengikutnya. Selain itu, ia dan timnya juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Hasil pengujian yang dilakukan di Stockholm University terhadap beberapa sisa tulang belulang yang berhasil ditemukan menunjukkan bahwa struktur dan kandungan beberapa tulang telah berusia sekitar 3.500 tahun silam. Dikutip dari Daily Mail, para ilmuwan dari National Center for Atmospheric Research di Colorado, Amerika Serikat menemukan bahwa air laut yang tersibak itu terjadi akibat gerakan angin. Dalam sebuah simulasi komputer yang dilakukan para ahli di Colorado itu diketahui bahwa angin timur yang berhembus dengan sangat kuat selama 12 jam dalam semalam bisa menyibak air laut. Kondisi ini dapat menciptakan sebuah jalan tanah sebagaimana digambarkan dalam kisah Eksodus Nabi Musa alaihissalam. Menurut ketua tim peneliti Kurt Druce, apa yang ditunjukkan dalam penelitian tersebut membuktikan bahwa kisah terbelahnya lautan memang masuk akal dalam hukum fisika. Al-Quran merupakan pemegang otoritas utama dalam sumber hukum Islam yang menyajikan berbagai kisah mengenai kaum yang telah lalu. Seperti kisah Nabi Musa alaihissalam yang dari dulu diceritakan kepada kita bahwa hanya dengan tongkat ajaibnya beliau mampu membelah lautan. Hal ini tertera dengan jelas dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 50. Namun jika kita perhatikan dalam surat tersebut tertulis bahwa sebenarnya Nabi Musa bukanlah orang yang sakti mandraguna seperti pemahaman kita selama ini. Beliau alaihissalam tidak akan bisa membelah lautan jika tidak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terlihat dari kalimat ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu. Itu bisa diartikan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lah yang membelahkan laut untuk Nabi Musa alaihissalam. Karena saat itu beliau alaihissalam berdoa kepada Allah dan sangat membutuhkan pertolongan Allah demi menyelamatkan kaumnya.
Seperti halnya pula kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun penyebab utama Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api yang menyala-nyala tersebut adalah karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sifat api yang Allah ciptakan dengan memiliki panas dan membakar dengan mudahnya berubah menjadi sejuk dan menyelamatkan. Seperti api yang dinyalakan Raja Namrud ketika Allah perintahkan untuk dingin, mendadak berubah menjadi dingin. Kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 68. Kemudian kisah Nabi Isa alaihissalam yang menghidupkan orang mati. Allah Ta'ala berfirman menceritakan perkataan Nabi Isa alaihissalam. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 49. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah Maha Kuasa dalam menurunkan kata per kata dalam Al-Quran yang harus lebih kita perdalam lagi maksudnya. Allah Maha mengetahui sebelum kita memikirkan dan mengetahui akan hal ini. Ini bisa menjadi bukti bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar firman Tuhan. Kitab suci Al-Quran bukanlah buatan manusia yang bisa saja salah di kemudian hari ataupun tergerus zaman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Bicara soal uban, ternyata dalam Islam ada larangan mencabut rambut putih tersebut. Dalam Islam rupanya sudah dijelaskan jika uban memang dilarang untuk dicabut. Dari Amr bin Suwaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang memiliki sehelai uban, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Karena dianggap merusak tampilan rambut, uban memang sering dianggap masalah yang harus dihilangkan. Belum lagi ada mitos yang menyebutkan jika uban merupakan pertanda seseorang sudah tua, sehingga mungkin banyak yang merasa tidak percaya diri dengan adanya uban di kepala. Dilansir dari Hello Sehat, uban terbentuk karena rambut kekurangan melanin, pigmen yang memberi warna pada rambut. Melanin yang terkandung dalam rambut tiap orang berbeda-beda. Itulah mengapa terdapat beberapa orang yang rambutnya telah beruban meski usianya masih 25 tahun. Sedangkan yang lain belum memiliki uban, bahkan saat usianya telah menginjak 50 tahun. Dan rupanya uban juga bisa tumbuh disebabkan seseorang kekurangan vitamin B. Selain itu, ternyata merokok juga dapat mempercepat kemunculan uban. Tapi perlu kita ketahui, selain dilarang dalam agama, ternyata mencabut uban bisa membahayakan bagi kesehatan. Dilansir dari liputan6.com, sering mencabuti uban ternyata bisa mengganggu saraf yang terdapat di bawah kulit kepala. Jika uban dicabut secara paksa, maka akan mengganggu kesehatan sistem saraf otak, sehingga sinyal untuk membentuk pigmen rambut menjadi terganggu. Selain itu, mencabut uban secara paksa juga dapat merusak folikel, akar rambut, dan selaput kepala. Sering mencabuti uban juga akan mengganggu pertumbuhan rambut. Folikel rambut di tempat yang sering dicabut ubannya dapat merasa bahwa pertumbuhan rambut di daerah tersebut sudah tidak lagi diperlukan. Hal ini akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan rambut dan kerontokan berlebih. Akibatnya rambut akan semakin tipis dan jumlah uban justru terlihat semakin banyak. Sebagai kaum muslim yang taat, memang ada baiknya jika kita menjalani kehidupan sesuai syariat Islam, sesuai petunjuk Rasulullah SAW demi mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tidak mencabut uban. Sebagaimana dijelaskan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang memiliki sehelai uban dalam Islam, melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajat." Hadis riwayat Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah mencabut uban, karena uban adalah cahaya pada hari kiamat. Siapa yang memiliki sehelai uban dalam Islam, maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan. Dengan uban itu akan dihapuskan satu kesalahan. Juga dengannya akan ditinggikan satu derajat." Hadis riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang dinilai hasan oleh Su'aib Al-Arnaud.
Bisa ditarik kesimpulan, sebagai seorang muslim yang ingin selalu mengikuti petunjuk Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, kita memang dilarang untuk mencabut uban. Hal ini dikarenakan uban dianggap cahaya di hari kiamat kelak. Maka seharusnya seorang muslim membiarkan ubannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.